tuh? Dari semua? Ya. Baik, kalau dari semua, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita awali dengan doa. Ya. Satu orang pimpin doa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita akan mempelajari lagi tentang tema indahnya kebersamaan ya. Coba sama-sama baca yang depan. Indahnya kebersamaan. Ya. Tema tentang keberagaman budaya bangsa kita. Ya. Baik, jadi materi yang akan kita pelajari hari ini ada dua ya. Yang pertama materi IPS, yaitu memahami berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial dan budaya di Indonesia yang terkait persatuan dan kesatuan. Ya, itu kerjasama dalam berbagai bentuk ya, keberagaman suku, bangsa, sosial dan lain-lain. Yang berikut menjelaskan pentingnya sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Yang berikut menemukan contoh-contoh sikap persatuan dan kesatuan ya. Ya. Materi IPS ya. Yang berikut bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia yang pertama, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu menunjukkan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis atau visual. Yang kedua, menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antara gagasan ke dalam kerangka tulis. Ya. Itu materi yang akan kita pelajari hari ini. Kita lihat tujuan pembelajaran ya. Yang pertama, setelah membaca pemahaman teks tentang keberagaman budaya, peserta didik mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf. Yang kedua, setelah membaca pemahaman teks tentang keragaman budaya, peserta didik mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Yang berikut, setelah membaca pemahaman, peserta didik mampu merangkaikan pikiran ke dalam bentuk tulisan tentang teks yang dibaca dengan menggunakan bahasa sendiri. Yang berikut, setelah membaca pemahaman dan wawancara sederhana, peserta didik mampu menyebutkan keberagaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Yang berikut, setelah eksplorasi, peserta didik mampu menghargai perbedaan suku, budaya, ya, agama yang ada di sekitar. Ya. Yang berikut, setelah eksplorasi dan diskusi, peserta didik mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang sikap menghargai dan tidak menghargai keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa di lingkungannya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Baik. Ya. Sebelum kita
Lanjut pada kegiatan berikutnya, saya minta kita berdiri dulu. Berdiri lurus. Di luar kita memulai kegiatan kita yang selanjutnya. Saya minta kita semua menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Satu orang pimpin. Dari Sabang sampai Merauke, dari Sabang sampai Merauke, berada pulau-pulau, saling menyambung menjadi satu pulau Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menuju tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Tadi ya, tujuan kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ini sebagai pengantar ya, sebagai pengantar bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang keragaman budaya, keragaman apa lagi? Ya, jadi itu untuk mengantar kita semua untuk mempelajari keragaman suku, keragaman agama, budaya, ras, dan berbagai macam keragaman yang ada di Indonesia. Ya, dari Indonesia itu merupakan negara kepulauan, otomatis banyak sekali keragaman ya. Karena kita merupakan negara kepulauan, setiap daerah itu memiliki berbagai jenis budaya ya. Baik. Sekarang amati gambar di bawah. Amati dulu. Di situ ada 3 gambar ya, 3 bagian di situ. Sekarang satu-satu ya. Siapa yang bisa menjelaskan gambar yang pertama? Saya, Kak. Oke, Arike. Orang yang sedang menari dan di belakangnya ada rumah ada. Ya. Menurut Arike, gambar yang pertama adalah gambar anak yang sedang menari dan dilatar belakangi oleh rumah adat. Ya. Tepuk tangan dulu. Dan berikut gambar yang kedua paling atas. Saya. Ayo, siapa yang bisa jelaskan gambar yang kedua? Yang lain. Gambar yang ini. Yang ini. Saya. Coba yang laki-laki dulu. Gambar madat. Gambar rumah adat. Apa lagi? Saya. Ya, yang di depan. Manusia dengan rumah adat. Gambar manusia dengan rumah adat. Ada lagi yang lain? Saya. Ya, coba yang di depan. Orang yang sedang menunjukkan rumah adat. Orang yang sedang menunjukkan rumah adat. Ada lagi? Yang lain dulu, yang lain dulu. Ya. Pakaian tradisional. Gambar pakaian tradisional. Siapa lagi? Ya. Gambar rumah adat. Ya. Laki-laki. Ada yang menari. Gambar orang yang sedang menari. Coba, oke. Pakaian tradisional orang yang sedang menari dan rumah ada. Gambar pakaian tradisional orang yang sedang menari dan rumah adat. Jadi yang dijawab itu oleh adik-adik semuanya benar ya. Yang dijawab itu benar. Baik. Sekarang kita lihat gambar yang ketiga. Saya. Kita lihat dulu. Sedang berdoa. Gambar orang yang sedang berdoa. Coba yang ini dulu. Yang belum. Sedang beribadah. Gambar orang yang sedang beribadah. Berdoa dan beribadah itu sama ya. Mereka sedang menampilkan agamanya masing-masing. Gambar sedang menunjukkan agamanya masing-masing. Coba. Bajunya pakaiannya berbeda-beda. Gambar pakaian yang berbeda-beda. Ya. Menunjukkan perbedaan ya. Jadi yang dijawab itu benar ya. Gambar yang ketiga ya.
Gambar yang ketiga mau menunjukkan bahwa di Indonesia itu memiliki perbedaan agama ya. Baik, perbedaan agama di Indonesia, agama apa saja yang kalian ketahui? Jadi seperti itu ya yang menjawab itu benar. Jadi agama di Indonesia itu ada berbagai macam ya. Yang pertama Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Konghucu ya. Baik. Sebelum kita lanjut saya mau tanya dulu, adakah di kelas kita ini yang mempunyai suku atau agama yang berbeda? Ada tidak? Ada perbedaan tidak di dalam kelas ini? Perbedaan apa? Agama apa saja yang ada di dalam kelas ini? Agama apa? Jadi di dalam kelas ini ada dua agama, yaitu Katolik dan baik. Jadi walaupun di dalam kelas ini memiliki perbedaan agama, tetapi tidak boleh melihat itu sebagai sesuatu yang memisahkan ya, baik dari pergaulan ya, pada saat bermain tidak boleh membedakan agama. Tidak boleh ketika ada teman yang beragama Islam misalnya tidak mau bermain dengan teman yang beragama Muslim, itu tidak boleh ya. Jadi tidak boleh melihat perbedaan itu. Perbedaan itu kita tetap satu ya, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya? Baik. Jadi Indonesia ya, terdiri atas banyak pulau ya, suku bangsa, tarian, rumah adat serta agama ya. Tetapi tetap dalam satu badan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman yang sudah kalian sebutkan tadi ya, keberagaman yang sudah kalian sebutkan tadi kita patut ya, patut mensyukuri karena itu merupakan anugerah ya. Keberagaman itu merupakan anugerah, bukan sesuatu yang salah ya. Jangan karena ada keberagaman sudah mulai timbul perpecahan. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi keberagaman atau perbedaan itu merupakan suatu anugerah dari Tuhan ya. Baik. Sekarang kita masuk pada materi yang pertama yang kita pelajari, yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung manusia. Sebelum kita lanjut, mungkin ada yang sudah tahu bagaimana cara menentukan gagasan pokok atau apa yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Siapa yang bisa jelaskan? Siapa yang bisa jelaskan apa yang dimaksud dengan gagasan pokok, apa yang dimaksud dengan gagasan pendukung? Ayo. Siapa yang bisa jelaskan? Bisa lihat tidak? Bisa. Siapa yang bisa jelaskan apa yang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Coba. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Ya, itu gagasan pokok. Gagasan pokok merupakan ide utama dalam suatu bacaan. Yang berikut, gagasan pendukung. Coba,
gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Baik, kalau kalian sudah tahu apa yang dimaksudkan gagasan pokok dan gagasan pendukung, sekarang bagaimana cara kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Siapa yang tahu? Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Yang lain, yang di belakang. Membacakan teks bacaan dengan saksama. Membacakan teks bacaan dengan saksama. Lagi, ya. Berdiskusi bersama. Berdiskusi bersama. Ada lagi? Coba, Ki. Bacalah teks dengan cermat, setelah itu pahami bacaan. Bacalah teks dengan cermat, setelah itu memahami bacaan. Baik. Jadi itu cara menentukan gagasan pokok. Gagasan pokok ya. Nah, bagaimana menentukan gagasan pendukung? Gagasan pendukung itu ada di bagian mana? Di tengah bacaan atau di akhir? Gagasan pendukung. Di akhir paragraf. Gagasan pendukung itu ada di tengah, di awal, ada yang di akhir ya. Sementara gagasan pokok dia berada di kalimat utama. Gagasan pokok itu berada pada kalimat utama. Baik. Sekarang kita masuk dalam kelompok ya. Masuk dalam kelompok. Kita bagi, ada berapa orang ini? 12. Kita bagi 4 orang ya, 4 orang. Berarti ada 3 kelompok ya. Ya, ada 3 kelompok. Sekarang hitung. 1, 2, 3, 4. Satu lagi. 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, sekarang yang dapat angka 1 duduk sama-sama dengan teman yang mendapatkan angka yang sama. Jadi sebentar saya akan membagikan teks bacaan sekaligus dengan LKPD ya. Jadi kita akan mencoba berdiskusi dalam kelompok, menemukan ide pokok ya, gagasan pendukung yang sesuai dengan seruan dalam LKPD. Nanti di dalam kelompok kita coba cara menemukan ide pokok itu melalui membaca pemahaman ya. Melalui membaca pemahaman. Bagaimana cara membaca pemahaman? Perhatikan baik-baik ya. Bagaimana caranya? Cara membaca pemahaman yaitu membaca dengan baik dan benar dan memberikan supaya itu menjadi informasi ya. Supaya itu menjadi informasi bagi teman-teman yang mendengar. Nanti sebentar tukar ya, misalnya perhatikan sini. Misalnya Kiai membaca, teman-teman yang lain mendengar. Dan Kiai harus membaca dengan baik dan benar supaya teman-teman yang lain memahami isi bacaan itu. Setelah itu nanti tukar. Misalnya satu orang lagi yang membaca, Kiai dan teman-teman yang lain mendengar. Cara bacanya harus baik dan benar. Ikuti tanda baca ya, supaya informasi yang diberikan dipahami oleh teman-teman yang lain. Paham? Oke. Perhatikan ke sini dulu. Sekarang coba pegang LKPD-nya. Nah, perhatikan
Perhatikan LKPD. Jadi suruhan di LKPD itu yang pertama, tulislah pokok atau ide pokok bacaan paragraf pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima di kolom itu ya. Kolom atas. Yang kedua, ya, yang ada ini, perhatikan baik-baik ini. Yang kedua ini ya. Nah, yang kedua itu temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf ya dari bacaan tadi. Setiap kelompok bebas mau menentukan paragraf pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ya. Bebas ya, tinggal pilih paragraf yang berapa. Misalnya kelompok ini kelompok satu, yang misalnya kelompok satu dia mau pilih paragraf kedua, berarti kelompok satu harus menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di paragraf kedua. Begitupun kelompok yang lain ya. Paham? Yang berikut ada tugas mandirinya ya. Tugas mandiri yaitu tuliskan kembali isi paragraf pertama dan kedua menggunakan bahasa sendiri ya. Tulis kembali paragraf pertama dan kedua menggunakan bahasa sendiri ya. Jadi itu gunanya membaca pemahaman tadi, membaca pemahaman supaya adik-adik semua bisa menuliskan kembali pikiran atau informasi yang kalian dapat dari teks ya. Tetapi bukan lagi ikut lurus-lurus di dalam teks. Gunakan kalian punya pikiran sendiri ya. Kira-kira misalnya paragraf pertama, kira-kira paragraf pertama itu dia menceritakan tentang apa, tulis pakai pikiran sendiri. Paham? Paham? Sekarang kerja, kita sama ya. Kita boleh kerja sendiri-sendiri. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lembah. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang mendadakan rombongan pawai selesai. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan biasa dikemaskan. Rombongan perempuan mengenakan baju celeng. Baju ini terdiri dari atasan putih, berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifang, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal Tadi dalam membaca pemahaman itu sebentar saling tukar ya, saling tukar memberikan informasi. Tukar memberikan informasi maksudnya satu orang membaca teks, yang lain dengar kira-kira informasi apa yang didapat dari teks. Kalau sudah tukar, coba yang lain. Yang lain kalau misalnya yang ini baca, itu yang lain dengar. Informasi apa yang didapat dari teks, nanti itu dimuat, ditulis kembali yang di dalam tugas mandiri itu. Kan yang diminta dari paragraf pertama dan kedua. Nah, baca paragraf pertama dan kedua itu untuk yang tugas mandiri ya, yang tugas mandiri, supaya nanti informasi itu ditulis kembali dengan menggunakan bahasa sendiri atau pikiran sendiri ya. Paham tak? Ya, coba. Dalam membaca pemahaman itu, yang membaca itu harus benar-benar membaca supaya teman-teman yang lain bisa paham. Itu berarti yang membaca itu sebagai pemberi informasi, sebagai pemberi informasi
sehingga informasi yang dibaca atau bacaan itu mereka bisa menyerap dan mengerti isi bacaan, sehingga sebentar di tugas mandiri teman-teman yang lain bisa tulis kembali, misalnya paragraf pertama dan kedua menggunakan pikiran sendiri. Nah, dalam membaca pemahaman juga saling membantu. Silakan. Bahwa Yesus selalu meneguhkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan saudara-saudara. Tahun ini mereka datang setiap alun-alun untuk melihat hal baik tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang mendekat rombongan saudara-saudara. Bapak budaya sangat menarik bagi warga yang membanggakan. Bapak ini selalu menampilkan keragaman budaya identitas keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak membagikan rombongan keberadaan tahun ini. Mereka datang ke alun-alun untuk melihat babai tersebut. Kakek Udin terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang langsung isi pertama di pokoknya apa, paragraf kedua di pokoknya langsung selesai. Kalau sudah kerja yang ini dengan ini, lanjutin yang mandiri kreatif dan kerja mandiri berdasarkan informasi dari paragraf pertama dan kedua. Mandiri tadi yaitu menuliskan kembali informasi dari paragraf pertama dan kedua menggunakan pikiran sendiri ya. Jangan lupa itu. Selesai yang ini lanjut kerja yang mandiri punya di kertas masing-masing. Di kertas masing-masing jangan lupa tulis nama ya. Kalau ini sudah lanjut ini. Kalau ini sudah lanjut kerja yang bagian kedua ini. Kan tugas mandiri tadi yang dikerjakan secara mandiri ya. Menuliskan kembali isi dari paragraf pertama dan kedua menggunakan pikiran sendiri. Tidak boleh ikut rules yang ini. Boleh menggunakan kamu punya bahasa sendiri ya. Bukan berarti bahasa daerah, tetap menggunakan bahasa Indonesia, tetapi berdasarkan pikiran kalian ya. Sudah. Ambil kertas masing-masing. Karena itu kalau namanya mandiri berarti kerja masing-masing. Kalau kelompok sudah selesai, jangan lupa tulis nama anggota kelompoknya. Paragraf 1 dan 2 ya. Menggunakan bahasa sendiri.
tulis nama di tugas mandiri itu ya? Iya. Sudah. Sudah? Ya sudah. Sudah. Biar kerja materinya cukup paragraf pertama. Yes. Yang sudah buat tidak apa. Yang sudah kerja dua tidak apa, lanjut kerja dua. Tapi yang belum biar cukup satu saja. Sudah. Iya, belum.
Jangan lupa tulis nama di tugas mandiri. Nama lengkap ya. Sudah? 1 menit lagi. Sudah? Iya, belum. Untuk mana yang belum? Nggak boleh ngomong satu. Ya, sudah. 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 Cukup sudah. Cukup sudah. Cukup. Baik. Sekarang perhatikan baik-baik ya. Dengar ke sini. Kalau sudah selesai semua mengerjakan LKPD tugas mandiri, sekarang kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok ya. Mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. 1 orang mempresentasikan ya. Untuk tugas mandiri sebentar tinggal dikumpulkan ya. 1 orang dari perwakilan setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi ya. Nah, proses jalannya diskusi dengan baik-baik. Setelah perwakilan dari salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi, nanti kelompok lain memberikan tanggapan atau memberikan umpan balik terhadap pekerjaan dari kelompok yang mempresentasikan. Ya. Nah, sekarang saya berikan kesempatan yang pertama kepada kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Teman-teman, saya dari kelompok 1. Teman-teman, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Paragraf 1, pawai budaya sangat menarik bagi kampung Babakan. Paragraf 2, di barisan tabai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Paragraf 3,
Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Paragraf 4. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Paragraf 5. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Gagasan pokok paragraf 2. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Gagasan pendukung, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Sudah, baik. Silakan kembali. Kita berikan tepuk tangan dulu. Oke. Baik. Tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang saya berikan kesempatan kepada kelompok 2 dan kelompok 3 untuk menanggapi hasil pekerjaan dari kelompok 1. Benar tidak yang mereka kerjakan? Sesuai tidak? Sesuai tidak? Misalnya di paragraf pertama tadi ide pokoknya ini. Apakah itu pas? Bagaimana kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3 dengan pekerjaan dari kelompok 1 ini? Benar. Pas? Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Paragraf 1. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Paragraf 2. Barisan pawai terdepan rombongan dari Maluku. Paragraf 3. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Paragraf 4. Rombongan dari Bali diikuti rombongan dari Toraja. Paragraf 5. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Gagasan pokok paragraf 5. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Gagasan pendukung, pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Sudah. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Apakah ada tanggapan dari kelompok 1 dan kelompok 3? Ada tanggapan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Serius. Paragraf 1. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Paragraf 2. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Paragraf 3. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Paragraf 4. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Paragraf 5. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Gagasan pokok paragraf 5. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Gagasan pendukung, pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ada pertanyaan untuk hasil kerja kelompok dari kelompok 3? Tidak. Sekarang kita lihat sama-sama ya. Coba lihat paragraf pertama.
Paragraf pertama, perhatikan teks. Perhatikan teks. Kalimat utama paragraf pertama itu di bagian mana? Kalimat utamanya. Baik budaya sangat menarik bagi bagian. Berarti ide pokoknya yaitu apa? Ada yang jawabannya berbeda? Ada yang jawabannya berbeda dari setiap kelompok? Tidak. Yang kedua, ide pokok paragraf kedua. Di barisan bagian ke depan terlihat rombongan dari Maluku. Ada yang lain? Ya, Coba yang lain. budaya Maluku sangat unik dan menarik. Ya, sekarang kita lihat paragraf kedua. Jadi kalimat utama paragraf kedua itu berada pada akhir. Jadi kalimat utama paragraf kedua berada pada akhir paragraf, yaitu apa? Budaya Maluku sangat menarik. Ya, budaya Maluku sangat unik dan menarik. Sementara kalimat-kalimat yang lain itu mau menjelaskan bagaimana budaya Maluku itu sangat menarik. Ya, kalimat penjelas yang lain itu ya. Sementara ide pokoknya yaitu budaya Maluku sangat unik dan menarik. Paragraf ketiga, ide pokoknya apa? Coba kelompok dua. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Ada yang lain? Coba. Tidak. Ada yang lain? Tidak. Jadi ide pokok dari paragraf ketiga yaitu budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Berarti kalimat utama paragraf ketiga ini berada di tengah, di awal atau di akhir paragraf? Berada di awal paragraf ya. Sekarang paragraf keempat, ide pokoknya apa? Ya, kelompok satu. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Ada yang lain? Tidak. Ada yang lain? Sekarang kita lihat paragraf keempat ya. Coba baca kembali paragraf keempat. Baca kembali paragraf keempat. Siapa yang bisa? Saya. Baca paragraf keempat. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Paragraf keempat. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju koko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepo talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, papompong namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang berbentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Saya Pak. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Baik. Saya. Sekarang paragraf keempat itu ide pokoknya apa? Saya. Coba nih. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Iya, dan ide pokok paragraf keempat itu yaitu budaya Toraja sangat menarik untuk Dipelajari. berarti. Kalau ide pokoknya itu paragraf keempat itu kalimat utamanya berada pada awal, tengah atau akhir paragraf. Jadi paragraf keempat itu kalimat utamanya berada di akhir paragraf ya. Baik, sekarang kita lihat paragraf kelima. Kelompok dua. Udin dan teman-teman senang melihat pagawai budaya. Udin dan teman-teman senang melihat Pagawai budaya.
Ya. Jadi Udin dan teman-teman senang melihat budaya. budaya. Berarti kalimat utamanya berada pada sampai di sini. Menentukan ide pokok, kalimat utama, kalimat penjelas sudah paham? Sudah. Baik. Kalau sudah paham, cara menentukan ide pokok ya. Baik. Jadi setiap bacaan ya, biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Di setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pokok adalah jadi gagasan pokok itu merupakan ide utama yang dibahas ya, dalam suatu bacaan. Jadi yang berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Jadi ide pokok itu merupakan pokok paragraf ya. Sementara yang lain itu merupakan penjelas atau disebut dengan kalimat penjelas. Nah, bagaimana cara menentukan gagasan pokok atau ide pokok? Yang pertama baca teks. Baik, tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana menentukan ide pokok, kalimat penjelas ya. Sekarang saya akan menjelaskan sekali lagi tentang simultaneous ya. Jadi Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya ya, agama dan bahasa daerahnya. Sebagai bagian negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, tetapi tetap dalam satu wadah, yaitu Negara Kesatuan Keragaman itu merupakan identitas ya, merupakan identitas kita sebagai bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan. Kekayaan apa saja? Jadi keberagaman itu kita wajib mensyukurinya ya. Mengapa kita wajib mensyukuri keberagaman tersebut? Kira-kira mengapa? Karena keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa ya. Nah, wujud syukur tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antara suku dan pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda ya. Jadi wujud rasa syukur kita harus saling menghargai antara suku, agama, ya, budaya, ras ya. Jangan karena berbeda agama, berbeda budaya, berbeda suku, kita tidak mau berteman dengan orang yang berbeda. Tidak boleh seperti itu ya. Dalam pergaulan sehari-hari tidak boleh membedakan suku, tidak boleh membedakan agama, ras, dan berbagai macam perbedaan yang ada. Tidak boleh membedakan itu ya. Baik. Sampai di sini paham? Paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang saya akan mencek kembali apa yang sudah kalian dapat hari ini. Ya, kita coba mengerjakan soal evaluasi ya. Sebelum kita mengerjakan soal evaluasi, saya minta kembali ke tempat duduk dulu. Tugas mandiri dikumpulkan. Tugas mandiri dikumpulkan dengan tugas kelompok.
Oke, satu sudah. Sudah, sudah. 5 menit. Jangan lupa tulis nama. Sudah. Kerja sendiri-sendiri. Sudah. Sudah. Yang sudah boleh tunggu. Sekalian dengan kenapa? Nama bersama. Nama diakui.
Baik, dulu. Tadi kita sudah mengerjakan evaluasi. Bagaimana soalnya? Gampang tidak? Jadi kalau gampang, siapa yang bisa menjelaskan kembali apa yang dimaksudkan dengan ide pokok? Ide pokok. Apa Ide yang pokok dimaksudkan? adalah gagasan utama. Ide pokok adalah gagasan utama setiap materi. Jadi Ide pokok adalah gagasan pokok itu merupakan ide pokok. Sementara kalimat penjelas itu kalimat yang menjelaskan inti dari bacaan yaitu ide pokok. Dan selain ide pokok ada kalimat penjelas, dan ide pokok itu berada di dalam kalimat utama ya. Kalimat utama itu berada pada awal paragraf, ada yang berada pada tengah paragraf, dan ada yang berada pada akhir paragraf ya. Baik, itu tentang ide pokok. Sekali lagi itu tentang ide pokok, dan sekarang saya akan menjelaskan kembali tentang keberagaman ya. Jadi Indonesia itu memiliki berbagai bentuk keberagaman. Keberagaman yang pertama yaitu Suku. Jadi itu merupakan keberagaman ya. Dan keberagaman itu perlu kita syukuri ya. Karena itu merupakan anugerah dari Tuhan. Kita wajib mensyukuri. Dan sebagai bentuk rasa syukur kita harus saling apa? Menghargai antara lain. Walaupun itu Berbeda-beda, namun tetap satu. walaupun berbeda, tetap kita harus saling menghargai ya. Tujuannya untuk apa? Supaya tidak ada Perbedaan. Baik. Itu saja hal yang perlu kita pelajari hari ini ya. Terima kasih karena sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat berguna bagi pengalaman hidup kita ke depannya, supaya nanti kita ke depan tetap saling menghargai ya. Baik, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya. Jangan lupa sampai di rumah tetap belajar ya. Jangan lupa tetap belajar, dan boleh nakal, jaga kesehatan supaya besoknya tetap datang ke sekolah. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita bernyanyi dulu. Kita nyanyi salah satu lagu wajib dulu. Kita nyanyikan salah satu lagu wajib. Satu lagu bebek. Ya, masuk. Halo, halo Bandung. Sambil tepuk tangan. Halo, halo Bandung. Di kota peri yang
mahal, maka saya minta satu orang lagi untuk pimpin doa untuk menutup kegiatan kita ini. Ya, kita semua berdiri. Marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa dan